Tapi mana mungkin kamu ngasih aku uang? 1 bulan aja ngasih 500, itu pun kadang-kadang, Mas. Gak setiap bulan. Ya ampun, cuma 500.000. Kamu gak tahu kan gajinya Pak Lurah 1 bulan 5 juta, Mas. Udah deh, Mas. Sekarang juga aku mau minta cerai dan kamu pergi dari rumahku. Aku nggak mau lihat wargaku pengangguran kayak kamu. Pergi gak kamu? Sayang, sayang. Loh, Mas, pagi-pagi kok udah dandan rapi, mau kemana? Iya sayang, alhamdulillah pagi ini aku bisa ngisi acara pengajian di kecamatan. Wah, alhamdulillah ya, Mas. Terus pulangnya jam berapa? Kalau pulang mungkin agak sorean dikit. Soalnya nanti yang hadir itu ada bupati, Pak Camat, sama kalau nggak salah sih ada gubernur juga. Wah, semoga lancar ya, Mas. Amin. Ini suatu kehormatan buat aku sayang. Iya, Mas. Yaudah, sana berangkat, nanti keburu telat loh. Iya. Oh ya, kamu kok udah dandan rapi? Iya, bentar lagi aku juga mau ngantor kok. Oh gitu. Udah sarapan belum? Belum sih. Nanti sarapan di kantor juga gak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Aku berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya, Mas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kamu pagi-pagi kok baru pulang sih? Emangnya kamu tadi malam kemana? Tadi malam aku ada acara, Pak, di hotel. Oh, kamu kerja. Iya, Pak. Kalau kerja jangan sampai larut malam, Bu. Nanti kalau kamu sakit, aku yang repot. Iya, Pak, maaf ya. Bapak ini mau kemana? Ya ngantor. Ya udah deh, Pak, hati-hati ya. Aku mau tidur dulu. Aduh, aku punya istri kok kayak gitu ya kelakuannya. Tiap malam nggak di rumah. Padahal warga di sini semua itu pada bicarain dia. Aku kok jadi malu sendiri ya. Aku di sini kan lurah. Ya udah deh. Mas. Ada apa ya? Jam segini bukannya cari kerjaan, malah keluyuran. Kamu gak kasihan sama istri kamu? Kerja banting tulang demi nafkahin kamu. Kalau aku sih malu ya punya suami kayak kamu. Pengangguran, sok-sokan ceramah di masjid, tapi gak ada gunanya. Diem aja kan kamu bisanya. Kamu tuh seharusnya sebagai kepala keluarga harus bisa membimbing istri kamu, Mas. Bukannya istri kamu yang membimbing kamu. Gimana sih? Iya Mbak. Iya aja. Untung aja aku cuma tetangganya Susi. Kalau aku jadi keluarganya Susi, aku gak bakal ngizinin kamu nikah sama Susi. Hari gini nikah sama orang model seperti kamu, gak ada untungnya. Cari kerjaan, jangan plong-plong aja. Lelaki macam apaan kamu itu? Pak Lurah, ngapain kesini, Pak? Aku mau bareng kamu, Sus. Jangan bareng, gak enak diliatin sama tetangga, Pak. Lagian kan balai desanya deket. Iya, aku tahu, Sus. Kita kan satu kerjaan, satu kantor juga. Aku berani kesini itu. Tadi lihat suami kamu keluar dan dibawa orang. Oh, dia dijemput sama orang. Iya, soalnya dia mau ngisi tausiah. Emangnya dia kerja apa? Ya ngisi-ngisi acara kayak gitulah, Pak. Dia pun juga kalau ngisi-ngisi kayak gitu gak pernah dapat uang, cuma dapat bingkisan nasi sama jajan doang. Berarti dia nggak dapat gaji tetap? Ya nggak dapat, beda sama Pak Lurah. Ya mendingan kamu, Sus. Kamu wanita aja, gaji kamu tetap. Berarti suami kamu selama ini numpang sama kamu. Ya mau gimana lagi, Pak, namanya udah suami istri, harus saling melengkapi dong. Lah kamu kok mau sih nikah sama dia? Ya mau gimana lagi, namanya juga terpaksa, Pak. Kalau kayak gini, yang jadi tulang keluarga itu kamu, bukan suami kamu. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak perlu dibahas, Pak. Mending yuk kita ke balai desa aja. Ayo. Aduh, gak bisa tidur. Di kasur gak ada pegangan. Biasanya kan ada pegangan punya suamiku. Aku nyapu aja kali ya.
Di mana ya sabunku? Kok nggak ada? Kok perasaanku nggak enak ya? Ada apa ya dengan suamiku? Jangan-jangan dia tabrakan lagi. Aku cari aja deh. Loh, Pak, ngapain berhenti di sini? Sus, aku tadi itu lihat suami kamu di sini dijemput sama cewek berhijab. Ah, masa sih, Pak? Serius, Sus, aku nggak bohong sama kamu. Kayaknya nggak mungkin deh, Pak. Susi, aku di sini tuh lurah. Aku nggak mungkin bohong sama kamu. Iya juga ya. Wah, kurang ajar ya, Pak, suamiku. Iya, udah numpang, selingkuh lagi. Oh ya, Sus. Kita kan sudah berteman lama. Satu kerjaan juga lama. Aku kalau kerja itu diam-diam mandang pupu kamu terus, Sus. Aku jadi nggak tahan. Terus gimana, Pak? Niat aku sih mau ambil cuti dan kita liburan berduaan. Cuti? Janganlah, Pak, nanti dimarahin. Dimarahin siapa? Aku di sini kan lurah. Iya ya, bener juga itu ya, Pak. Iya, Sus. Aku maunya itu kita berduaan di hotel apa apartemen. Kalau di hotel, aku nggak mau deh, Pak. Kenapa? Nanti kalau ketahuan sama warga gimana? Ya enggak lah, hotelnya kan enggak di sini. Ah, janganlah, Pak, kalau di hotel. Enggak apa-apa, Sus. Istri aku kemarin itu juga habis dari hotel semalaman. Oh, istri Bapak juga mainnya di hotel? Iya, makanya itu aku mau coba-coba. Siapa tahu enak. Gimana kalau di rumahku aja, Pak? Oh iya, kan suami kamu nggak ada di rumah. Iya, rumahku mumpung sepi loh. Ya udah yuk. Yuk. Assalamualaikum. Susi. Assalamualaikum. Susi. Kok nggak ada orang ya? Pintunya kebuka, tapi nggak ada orang sama sekali. Apa Susi pagi-pagi udah masuk kerja ya? Ya udah deh, aku tungguin di sini aja. Baguslah Susi pagi-pagi udah kerja, nggak kayak suaminya. Pagi-pagi malah keluyuran, sok-sokan mau ceramah lagi. Duh, suami macam apaan seperti itu? Loh, Put, kamu ngapain di sini? Tadi tuh aku lewat sini terus mampir ke rumah kamu. Oh. Oh ya Sus, kok kamu pulang sama Pak Lurah? Ada acara apa emangnya? Oh iya, Pak Lurah mau ngambil berkas yang ada di dalam, ketinggalan tadi. Susi, tapi aku lebih setuju ya kalau kamu nikah sama Pak Lurah daripada suami kamu yang Ustadz abal-abal itu. Ya, tapi kan jodohku udah sama Pak Ustadz, Mbak. Susi, tadi aku ketemu sama suami kamu. Kamu pagi-pagi udah kerja, malah suami kamu keluyuran. Dia itu nggak keluyuran, lagi mau ngisi acara tausiah. Emang dapat uang, hah? Ya, enggak sih. Berarti suami kamu numpang hidup sama kamu kan? Ya, mau gimana lagi, Mbak? Namanya udah nasib. Nasib kamu bilang, nasib bisa diperbarui, kamu cari yang lain. Yang hidup kamu itu bisa terjamin bahagia. Gak sama suami kamu itu, gak becus kerja kamu nikahin, gimana sih? Kamu cinta sama suami kamu? Apa yang kamu cintain dari dia? Ceramahnya? Ya, kalau dibilang cinta sih, ya enggak, Mbak. Soalnya dia gak menghasilkan uang. Kalau gak menghasilkan uang, ya tinggalin aja. Nih, nikah sama Pak Lurah, kamu mau gak, Mas? Nikah sama Susi? Ya jelas mau lah, Mbak. Emang kamu ngerestuin? Alhamdulillah Mas Tempe, ternyata acaranya nggak sampai 1 jam. Biasanya kan kita pulang sore. Iya sih, tadi kenapa ya acaranya kok cuma sebentar? Dan selamat Mas Tempe, kamu udah dikasih kepercayaan sama Pak Bupati. Iya, aku bahagia banget Mas. Rasanya seperti mimpi. Aku nggak nyangka loh, orang biasa seperti aku ini kok bisa-bisanya dikasih kepercayaan sama Pak Bupati. Itu mungkin udah rezeki kamu Mas. Dan mungkin lagi kamu sering ngasih ilmu ke dia, makanya kamu dikasih kepercayaan. Gitu ya. Oh ya Mas, gimana kalau kamu
mampir dulu ke rumahku? Enggak Mas Tempe, nanti aja. Soalnya HP ku ketinggalan di kantor. Oh, ketinggalan. Ya udah nih. Nanti jangan lupa mampir ya. Siap Mas, aku kabarin lagi ya. Ya, tahu kan rumahku? Tahu dong. Oke. Hati-hati Mas Modi. Oke. Aku duluan ya. Siap Mas. Pak Tembes! Semangat ya. Ya. Mau pada ngaji? Ya. Alhamdulillah. Banyak banget ya anak-anak kecil di sini. Susi, aku sebagai tetangga kamu yang baik, aku tidak mau ya kamu dimanfaatkan sama suami kamu. Suami kamu kan nggak punya gaji. Nanti takutnya harta kamu perlahan-lahan dikuras sama dia. Iya ya Mbak. Aku pikir-pikir juga kayak gitu. Soalnya suami aku di sini kan cuma numpang. Nah, bisa-bisa rumah kamu ini sertifikatnya digadikan di bank. Wah, bener juga itu ya Mbak. Nanti kalau dia pulang, aku usir aja dan minta cerai aja deh ya. Iyalah, kalau nggak kamu ceraikan sekarang, bisa-bisa kamu bisa hidup di jalanan. Kamu mau jadi gelandangan gara-gara dia? Ya gak mau. Ya udah, kita tungguin dia aja ya Mbak. Iya, berketok jadi ustadz, tapi dia tidak mau kerja. Gimana sih? Tuh dia suami kamu pulang. Assalamualaikum, Dek. Mam. Kok gitu? Oh, ada tamu. Silakan masuk, Pak. Mbak, masuk, Mbak. Udah deh, gak usah sok baik. Kamu kok udah pulang? Iya, Dek. Tadi acaranya cuma sebentar. Cuma sebentar? Apa kamu dipecat? Apa jangan-jangan kamu keluar sama wanita? Kamu ini apaan sih? Apaan gimana? Orang bukti udah nyata. Bukti apa? Hah? Kamu keluar dijemput wanita berhijab. Wanita berhijab? Ya ampun, kere tapi berani-beraninya selingkuh kamu itu. Kamu nggak ngaca, ha? Kamu tuh nggak punya uang, numpang di sini, gak sok-sokan. Siapa yang bilang kalau aku keluar sama wanita berhijab? Itu fitnah, Dek. Fitnah apa kamu yang menutupi kebohonganmu? Astagfirullahaladzim, Dek. Aku ini suami kamu loh. Aku nggak mungkin selingkuhin kamu. Dosa besar itu, Dek. Mas, kamu itu nggak usah sok suci. Buktinya, kamu aja gak mampu nafkahi istri kamu. Berani-beraninya selingkuh. Kamu gak malu? Hidup numpang di rumah aku. Kamu berani main wanita di luar sana? Mas. Kamu harus percaya sama aku. Sumpah demi Allah, aku gak main wanita. Udahlah, ceraikan aja sekarang suami kamu. Nanti takutnya harta kamu dikuras habis-habisan. Mbak, kamu ini siapa sih kok ngurusin aku? Emang kenapa? Kamu gak terima, ha? Aku jelas gak terima lah. Aku lebih gak terima kalau Susi nikah sama kamu gak bahagia. Mendingan Susi nikahnya sama Pak Lurah. Nih. Apa urusannya sama keluargaku? Gak ada kan? Kamu itu laki-laki yang gak bertanggung jawab. Bisanya minta uang istri kan kamu itu. Gak mampu ngasih uang, sok-sokan selingkuh di belakang. Dek, apa pernah aku minta uang sama kamu? Gak pernah kan? Gak pernah, tapi mana mungkin kamu ngasih aku uang. 1 bulan aja ngasih 500, itu pun kadang-kadang Mas. Gak setiap bulan. Ya ampun, cuma 500.000. Kamu gak tahu kan gajinya Pak Lurah 1 bulan 5 juta Mas. Kamu jangan banding-bandingan aku sama Pak Lurah ya. Gak boleh, Dek. Gak boleh kamu bilang. Kamu gak tahu kita hidup di zaman apa. Semua serba fashion Mas, serba mahal. 1 bulan 500.000 itu dapat apa? Buat makan beli beras saja gak cukup Mas. Kurang ajar kamu itu ya Mas ya. Mas, kamu itu seharusnya nurut sama istri kamu. Di sini istri kamu jadi tulang punggung. Udah deh Mas, sekarang juga aku mau minta cerai dan kamu pergi dari rumahku. Cerai? Iya, aku tuh udah muak lihat mukamu. Usir aja Pak Lurah. Mas, aku sebagai lurah di sini ya, aku nggak mau lihat wargaku pengangguran kayak kamu. Kamu selain pengangguran, kamu juga main wanita. Kamu berkedok alim, tapi kamu di luar malah nikah batin. Pak Lurah, mendingan kakak dia dari desa ini coret aja. Mas, nafkah aja kurang, ngasih uang
nggak bisa nyukupin kebutuhanku, berani-beraninya kamu selingkuh di belakangku ya? Kurang apa aku? Kurang bersyukur apa aku jadi istrimu? Ya udahlah, aku minta maaf sama kamu deh. Aku selama ini merasa bersalah sama kamu. Aku di sini cuma numpang, nggak ngasih gaji setiap bulan. Jadi maafkan aku kalau aku punya salah sama kamu. Udahlah, kamu tuh mendingan pergi dari sini, Mas. Gak usah banyak alasan. Ceramah di sini terus, tapi gak ada untungnya. Udah Mas, yang punya rumah Bang usir kamu. Sana pergi. Pergi gak kamu? Pergi sana. Laki-laki gak ada yang dibanggakan. Ayo pergi. Beruntungnya aku bisa pisah sama dia dan bisa nikah sama Alura. Segera nikah sekarang juga. Tapi istrimu gimana, Pak? Tenang dek, masalah istri aku nanti biar aku yang ngomong. Gak apa-apa, laki-laki itu boleh menikah dua wanita. Itu pun kalau istrimu ngerestuin, Pak. Ya bakal direstuin lah, kan istrinya juga numpang sama Pak Lurah. Seperti suami kamu. Kurang ajar. Tak cari di balai desa nggak ada. Di karaoke juga nggak ada. Ternyata di sini kamu ya. Oh, kamu di sini, Pak. Katanya mau berangkat kerja, kok ke sini? Itu Bu, aku kesini itu ambil berkas-berkas yang ketinggalan. Emang benar, Bu? Iya. Bukan, katanya Pak Lurah mau nikahin Susi. Hah? Kamu mau nikah lagi? Rencanaku ya begitu Bu. Kamu nggak inget, Pak? Waktu kampanye, pakai uang siapa? Aku rela jual tanah demi kamu menjadi lurah, kok kamu kayak gini. Ya nggak apa-apa lah Bu, yang lalu biarlah berlalu. Nggak gitu lah, Pak. Berarti yang punya banyak tanah itu kamu, Mbak, bukan Pak Lurah. Ya iyalah. Tapi kata Pak Lurah, dia kaya dan kamu numpang di rumah Pak Lurah. Aku numpang, itu rumahku. Kalau kamu mau sama Pak Lurah, silakan. Ya nggak mau lah. Berarti Lurah ini juga miskin. Wah, kamu berani bohongin aku ya, Pak? Aku nggak bohong dek, kalau aku miskin, aku nggak mungkin jadi lurah dong. Itu pakai uangku, Pak. Ya udahlah Bu, nanti aku kembaliin. Nanti kapan? Ya udahlah, kamu aku jeblosin ke penjara. Loh, emangnya salah aku apa Bu? Loh Sus, kok ada mobil masuk di rumah kamu? Itu tamu kamu? Enggak, Put. Aku nggak punya tamu yang kayak gitu. Mobilnya mewah juga. Wah, kelihatan orang kaya itu. Kita harus layani dengan baik. Oh, ternyata anaknya Bupati. Tapi kok sama suami kamu, Sus? Ngapain kamu pulang lagi? Aku mau ngambil baju-baju aku. Katanya kamu ngusir aku. Tuh, udah aku siapin dan aku mau buang, aku bakar. Mbak, kamu ngawur sekali sih. Kamu nggak tahu Mas Tempe ini siapa? Seorang ustadz gadungan, kere, miskin. Dia itu sekarang udah jadi DPR. DPR? DPR dari Hong Kong? Iya Mbak, dia itu sering ngasih ilmu yang bermanfaat. Dan dia diangkat sama Pak Bupati. Seriusan, Mas, kamu sekarang jadi DPR? Dan satu lagi, dia dikasih rumah dinas sama mobil itu. Rumah dinas, Mon? Iya Mas. Itu ya, Mas, kita perbaiki rumah tangga dan aku minta maaf tadi mau minta cerai dari kamu. Iya Mas, kamu balikan lagi sama Susi. Soalnya Susi nggak jadi nikah sama Pak Lurah. Pak Lurah ini ternyata orang kere. Mas, maaf ya, Mas. Lurah brengsek ini Mas, yang menghabiskan dana desa yang dibahas sama Pak Bupati. Hah? Jadi kamu kenal? Ya lurah ini. Pak Lurah ini korupsi. Iya Mbak. Jeblosin aja ke polisi. Udah Mas, ikut aku. Untungnya Sus, kamu nggak nikah sama Pak Lurah brengsek itu. Iya, bener aja. Tadi istrinya mau ngelaporin dia ke polisi. Mending kamu balikan aja sama Mas Tempe. Ya, Mas, aku minta maaf ya, Mas. Oke. Sudah aku maafkan, Sus. Nggak apa-apa kok, santai aja ya. Jadi kita balikan lagi dan pindah ke rumah dinasmu? No. Aku udah nggak bisa sama kamu. Soal rumah dinas dan mobil, aku sendiri juga nggak nyangka
kenapa aku bisa dikasih mobil sama rumah dinas. Mas, masa waktu kamu susah numpang hidup di aku, mau minta makan di aku, hidup di rumahku, sekarang kamu sukses punya rumah, punya mobil, kamu ninggalin aku? Sorry sus, bukan bermaksud aku untuk ninggalin kamu. Tapi apa yang sudah kamu perbuat tadi, itu sudah menyakiti hatiku. Masa iya? Kamu mau menikah sama Pak Lurah? Kan itu nggak jadi, Mas. Ya namanya istri kamu khilaf, Mas. Tapi Ya maklum aku, kan? iya, tapi aku sudah kecewa sama kamu sus. Ya kan kita bisa mulai dari lembaran baru. Sudahlah, aku nggak bisa. Mendingan aku pindah aja dari rumah kamu ini. Sama aku kan? Udah sus, kamu di rumah aja ya. Aku minta maaf dan assalamualaikum. Mas Tempe, ini gimana? Mas Tempe kok nggak mau balikan sama aku? Ya ampun sus, ternyata suami kamu itu benar-benar ustadz yang baik hati. Jadi tadi Pak Lurah udah fitnah suami aku dong. Emang sialan, ini semua gara-gara Baim. Kurang ajar ya Baim. Jadi aku sekarang jadi janda.